Sebagai pengikut Yesus ya, pengikut Kristus, Kristen gitu ya, memang tidak mudah. Munafik kalau saya bilang sangat mudah ya, Tantangan gitu ya, sekali ya Ibu tantangannya di di sana. sana gitu ya. Banyak hal memang perlu kita mengerti, menyesuaikan kondisi-kondisi penerapan aturan-aturan yang ada. Dan dulu untuk teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan saya Dahrul Ikhwanul Umar. Saya pimpinan pondok sekaligus ketua Yayasan Darul Aulia Kupang yang berlokasi di Jalur 40 Manulai 2. Oh, ya. Pesantren Pak? Iya betul. Oh, pesantrennya udah dari tahun berapa tuh dibangunnya? Dia berdiri awal itu di tahun yayasan itu di tahun 2019. Cuman di tahun 2021 kita awalnya di Ala, kita pindah ke Jalur 40 karena sudah pengadaan lokasi yang baru dengan lebih luas sehingga kita aktivitas semua di Jalur 40. Begitu. Oke, kita bisa beralih ke Ibu dulu nih. Ibu yang sangat cantik hari ini teman-teman. Oke, Ibu bisa perkenalan dulu mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton nih. Ada Ibu cantik di samping saya teman-teman. Oke, biasanya wajah saya tidak selaras dengan logat saya ya. Sebenarnya dari logat saya sudah tahu kalau saya orang Batak. Saya namanya ya Sarma Marpaung. Saya sudah 8 tahun di NTT ini Pak Ustadz. Saya masih aktif di salah satu anak perusahaan BUMN. Tapi saya juga aktif pelayanan di salah satu gereja namanya Jemaat Kristen Indonesia Kupang. Saya di tim pastoralnya. Gitu. Wah, keren nih, Bu. Tunggu, mungkin saya agak rada bingung nih, Bu. Ibu katanya tadi orang Batak. Orang Batak nih. Kenapa nih bisa sampai di NTT nih? Mungkin ada cerita lah sedikit. Kita ulek-ulek nih. Awalnya Ibu dari Batak bisa ke NTT nih gimana sih? Oh iya, memang kalau saya lebih banyak merantau ya. Perjalanan saya itu, journey saya itu, saya malah 9 tahun di Aceh. Hah? Gimana nih, Bu? Ya, saya 9 tahun di Aceh. Teman-teman, 9 tahun di Aceh. 9 tahun loh saya di Aceh. Bentar ini. Ibu Kristen. Saya Kristen. Tapi 9 tahun di Aceh. Saya 9 tahun di Aceh. Aduh, gimana nih konsepnya? Sedangkan yang saya tahu nih teman-teman di Aceh itu kan Ibu maksudnya menerapkan peraturan Islami ya Ibu? Syariat Islam. Ya. Ya. Mungkin Ibu bisa cerita dulu ya. Pak Ustadz kita dengar cerita dulu dari Ibu Boleh. kayaknya ya. Agak seru nih teman-teman kayaknya. Ibu bisa dicerita dulu sedikit nih kayaknya. Oh ya, sekalipun tadi tentang NTT gitu ya, mungkin kita tahan dulu nih NTT nih gitu ya. Dulu. Kita tahan dulu NTT. Mungkin ya kalau saya selalu mengistilahkan saya di Aceh itu triple minoritas ya, bukan minoritas doang, triple gitu ya. Iya emang. Saya triple minoritas gitu ya. Nah itu disitulah toleransi itu ya. Toleransi itu kan sebenarnya juga afirmatifnya itu adalah bersabar menerima gitu ya. Dengan sabar kita tabah menerima setiap perbedaan itu. Kita di negara kita juga di Indonesia kan disebut di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Iya. Tapi memang toleransi itu tidak sebatas itu doang gitu ya. Tentu saya sebagai pengikut Yesus ya, pengikut Kristus, Kristen gitu ya, memang tidak mudah. Itu munafik kalau saya bilang sangat mudah ya. Tantangan gitu ya, sekali ya Ibu tantangannya di sana gitu ya. Banyak hal memang perlu kita mengerti, menyesuaikan kondisi-kondisi penerapan aturan-aturan yang ada di sana. Mereka itu punya syariat Islam, mereka punya kanun sendiri gitu ya. Tapi mungkin sedikit saya kasih catatan ya di pengalaman saya di sana gitu ya. Dari luar memang kita lihat bahwa berat ya dengan penerapannya itu. Tapi sesungguhnya di Aceh itu toleransinya, penerimaan terhadap agama lain itu cukup terbuka ya. Oh. Justru selama saya 9 tahun di sana saya tidak pernah mendapati bahwa ada yang namanya penutupan gereja. Oh Saya iya. tidak pernah. Walaupun memang dilokalize ya. Jadi areanya itu memang ya hanya di situ saja di area gereja seperti itu. Jadi kalau misalnya atribut-atribut Natal itu jarang kita jumpai di sana. Tapi tidak pernah di sana yang namanya ada penutupan gereja ataupun menghalang-halangi
umat beragama lain untuk beribadah. Seperti itu. Tapi ini bagaimana Ibu? Kesehariannya maksudnya ini kan agak sulit nih Ibu. Kalau misalnya dari konsumsi makanannya juga, kalau dalam Islam kan kita tidak bisa makan babi gitu ya Ibu. Iya. Ini gimana Ibu? Ibu apakah menahan di sana tidak makan atau ada yang menjualnya? Ada yang menjual di area gereja, ada di sana ada area gereja gitu ya. Tapi memang karena waktu itu kami itu sangat sibuk ya. Kami kan bekerja di Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh untuk bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah tsunami. Jadi nggak sempat kepikiran bahkan beranjak dari kantor. Jadi kita pesona daging itu kalah dibandingkan kesibukan kita gitu. Seperti itu. Oke Ibu, kita beralih ke Pak Ustadz dulu nih Pak Ustadz. Iya, Mbak. Tadi saya belum tanya kayaknya, Pak Ustadz asalnya dari mana sih? Saya ini Bapak Flores Solor. Oh Solor, Ya, oke. terus saya lahirnya di Kupang. Lahirnya di Kupang Iya. berarti Tetap orang Flores. intinya NTT kan Pak Iya, Ustadz. intinya Oke, tapi perjalanan belajarnya itu kuliahnya di mana Pak Ustadz? Kalau boleh Saya tahu. waktu lulus dari MTS Negeri Kupang, saya lanjutkan studi di Madrasah Aliyah SMA di Pondok Pesantren Madinatul Najah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Oh, Setelah itu saya lanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Masturiyah, Sukabumi. Dan saya lanjutkan program S2-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Masya Allah. Wah, cukup perjalanan yang panjang ya Ya, Pak saya Ustadz. juga suka merantau kayak Ibu Pendeta. Oh iya, kita harus suka berjalan-jalan ya Pak. Iya. Karena mencari ilmu itu butuh kita keluar gitu. Betul. Jadi Pak Ustadz nih, bagaimana sih menurut Pak Ustadz toleransi di NTT sendiri nih? Karena menurut saya ya Pak Ustadz, di NTT kan kita minoritas. Nah bagaimana sih menurut Pak Ustadz nih toleransi di Nusa Tenggara Timur sendiri? Saya selaku orang yang menghabiskan usia pendidikan saya di tanah Jawa, Ya, kemudian aktualisasi dari ilmu yang saya dapatkan, kemudian saya gunakan ilmu itu, pengalaman itu semua untuk menilai kondisi toleransi di Nusa Tenggara Timur. Tentunya dunia harus belajar ke Nusa Tenggara Timur. dunia harus belajar dari Nusa Tenggara Timur dan saya setuju dengan itu sih Pak Ustadz. Karena gini, saya mau cerita sedikit boleh ya? Boleh. Karena kemarin waktu Pesparani Pak Ustadz, Ya. Ibu, yang Katolik itu nasional. Nah, saya kan Islam tuh. Tapi sekolah saya diundang untuk menjadi salah satu bagian panitia di sana. Jadi saya menjadi pemegang papan kontingen untuk kita defile. Jadi pas malam itu mereka ibadah, kita juga ada di sana. Saya menyaksikan ibadahnya, tetapi menurutnya saya di situ sangat luar biasa loh Ibu. Ada dari agama Hindu, Buddha, Kristen, terus Islam. Kita di sana berbagai banyak dan kita menyaksikan orang Katolik melakukan ibadah. Dan benar-benar menurutnya saya ini hal yang luar biasa sampai misalnya nih Ibu, kontingen saya pegang dari daerah istimewa Yogyakarta, mereka bilang gini, Kak NTT seperti ini ya? Terus saya bilang, iya Kak NTT seperti ini, inilah NTT. Makanya saya bilang gini, Kak tahu nggak kepanjangan sebenarnya NTT itu apa? NTT, Nusa Terindah Toleransi. Amin. Jadi langsung bilang, wah bagus banget nih Kak. Bilang, iya kan Kak, kita di sini hidup berdampingan seperti ini Kak. Maksudnya ya walaupun kita diundang seperti ini, tidak ada yang kayak menghina. Kok aja ibadah kayak begitu soalnya sama kayak ibadah. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi menurutnya saya ini betul-betul luar biasa nih NTT. Tapi nih, ini bentuk toleransi nih yang paling unik menurutnya Ibu dan Bapak di NTT itu seperti apa? Yang paling unik lah. Ada nggak sih? Yang paling beda gitu? Iya, kalau gereja berdampingan dengan masjid ya mestinya sudah biasa. Ya, Walaupun sudah. di NTT ini ada ya HKBP dengan masjid yang ada di wali kota kalau nggak salah gitu ya. Tapi yang paling unik sejak saya di Kupang ini ya, ada hal yang sangat menarik bagi Apa saya. tuh, Ibu? Kalau di Aceh ketika bulan Ramadan itu kan ya kita pun tanda kutip awalnya ya terpaksa kita harus ikut puasa karena semua kan harus disimpan gitu ya Iya, iya. Pak Ustadz ya, botol-botol air mineral gitu ya kita. Nah
Kalau di sini waktu saya kan tempat jual takjil itu kan ada di katedral tuh di bank apa di Iya, salah iya. satu bank itu ya di katedral Gereja Katolik Katedral. Nah ketika saya melintas saya kan kalau ke kantor lewat situ ya. Ketika saya melintas begitu, nah sekitar jam 4 atau sekitar jam 5 sebelum berbuka puasa bagi saudara-saudara kita yang Muslim, itu kan sudah banyak yang beli itu takjil gitu ya. Iya ya. Ya, dia sudah beli takjil. Jadi kalau sekarang ada war takjil itu sebenarnya di Kupang sudah Sudah identik itu identik. sebenarnya itu bukan baru gitu, cuma tidak viral gitu kan Iya. ya. Nah, ketika kami nih yang non Islam gitu ya beli gitu, biasanya itu kadang-kadang langsung dimakan di situ di tempat, iya kan? Kalau perhatikan gitu Mau ya. merasakan dulu gitu Langsung baru dimakan dibeli. gitu ya. Awalnya saya kaget gitu kan, namanya saya baru dari tempat yang sebelum di Aceh gitu ya, berbeda ya. Ini berbeda ininya, culture-nya gitu ya. Iya. Tiba-tiba saya datang ke sini saya lihat agak sedikit kaget waktu itu gitu. Tapi ternyata di sini ya semua yang gembira saja, tidak ada ya happy gitu ya. Kita hidup Tidak ada yang berdampingan protes, seperti itu. tidak ada ini. Menurut saya itu sangat unik banget Luar di sini biasa gitu ya. sih, Bu. Jadi tidak ditunggu berbuka bagi saudara-saudara, langsung aja dimakan. Dan yang jual itu yang mungkin itu saudara-saudara kita Muslim biasa saja. Iya biasa. Itu sangat menarik Ya, menurut saya. menarik sih Bu. Tapi Ibu saya boleh tahu nggak sih Ibu nih pendetanya di mana sih maksudnya? Oke, saya sebenarnya belum ditahbiskan. Kalau di gereja itu kan ada namanya ditahbiskan jadi pendeta. Saya masih, karena saya kuliah saya juga belum selesai, masih saat ini nyusun gitu ya. Oh iya. Tapi saya di tim pastoral. Tim pastoral itu juga yang mengelola kerohanian, bidang kerohanian. Saya juga kadang-kadang diberi kesempatan untuk khotbah di mimbar gereja gitu ya. Itu di gereja JKI namanya Jemaat Kristen Indonesia. Oh. Pusatnya itu di Salatiga. Pusatnya di Salatiga. Kebetulan gereja kami di Kayu Putih di Kota Kupang. Kota Kupang. Dan masih baru November kemarin di soft openingnya. Oke. November tahun 2023. Mungkin ini anak-anak yang lagi nonton boleh sih ramaikan gereja di sana ya Ibu. Apakah di sana pernah sepi Bu? Kalau misalnya nih Ibu, saya mau cerita. Kalau bulan Ramadan nih Pak Ustadz, Iya. kan biasa kalau awal-awal taraweh sama awal-awal taraweh tuh full kan. Iya. Tapi kalau udah tengah-tengah nih Pak Ustadz, sepi. Itu gimana sih Pak Ustadz maksudnya? Ya, makanya salah satu penyakit yang selalu dialami oleh umat Islam dimanapun, khususnya di Indonesia, itu penyakit tahunan itu saat masuk bulan Ramadan. Itu namanya penyakit muntaber. Mutaber. Mundur tanpa berita. Hari pertama taraweh kan sampai full, bahkan sampai pinggir jalan orang Iya. sholat tuh. Tapi masuk hari ke-7, 8 itu udah mulai muntaber, mundur tanpa berita. Nggak tahu alasannya apa, nggak hadir ke masjid, mau kemana. Intinya itu selalu dialami oleh umat Islam yang memang itu menjadi sebuah bahan evaluasi yang betul-betul harus diperhatikan. Oke. Tapi di jimat Ibu juga gitu atau tidak? Maksudnya? Saya rasa di beberapa gereja juga demikian ya. Misalnya kalau pas di Natal itu penuh gitu ya. Sampai tapi ketika misalnya setelah selesai itu ya ini lagi berkurang ya, seperti itu. Itu pasti karena tingkat yang sering meramaikan tuh anak muda, dan anak mudanya tuh kadang munculnya cuma di hari-hari raya saja. Oke, kita bisa dengar dulu Pak Ustadz. Nih tadi Ibu kan udah ngomong soal war takjil nih. Ya. Nah sekarang nih kan ada viral-viralnya nih. Yang nonis nih Pak Ustadz, warnya dari jam 3 sore. Sedangkan kitanya warna dari jam 5 sore. Tuh kita gak kebagian nih Pak Ustadz. Itu gimana sih menurut pandangan Pak Ustadz sendiri nih? Ya. Apa yang salah kita atau gimana itu? Sebenarnya kan justru kami atau kita yang muslim ini bersyukur. Oh iya. Saat war tajil itu ternyata yang harusnya kita muslim buka puasanya di jam 6 kurang lebih, tapi saudara kita yang dari non muslim ini dari jam 3, jam 4 sudah duluan ke tempat-tempat penjualan tajil, dia war tajil kayak gitu kan. Harusnya kita bersyukur karena begini, walaupun dia makan di tempat umum, tapi harus ingat bahwa ibadah kita tidak boleh terganggu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Oh iya. Benar sih Pak Ustadz. Justru itu satu ujian bagi kita, apakah komitmen istiqomahnya kita dalam ibadah itu betul-betul melekat dalam diri kita atau tidak. Jangan sampai
aduh kita lagi puasa tapi ini yang non muslim kok bisa makan di depan kita. Itu bukan bagian daripada penistaan, bukan bagian daripada olok-olokan dari saudara non muslim kayak kita, tidak. Tetapi justru itu menurut saya salah satu bentuk kemanfaatan yang diberikan oleh orang-orang muslim terhadap saudara yang non muslim. Itu bagian dari kemanfaatan, sehingga bukan hanya sebatas kita yang berpuasa saja yang meramaikan tempat-tempat takjil, tetapi justru tadi toleransi tadi, nilai atau aktualisasi daripada nilai toleransi itu, sehingga bisa bersama-sama kita yang muslim dan non muslim ini menuju ke satu tempat takjil itu untuk takjil, dan ini merupakan satu hal yang harus diapresiasi. Karena bisa jadi begini, saat di Jakarta, Ibu barangkali dulu di Aceh, di daerah dengan sistem hukumnya syariat Islam, bisa jadi ditegur di sana karena orang lagi puasa tapi kenapa makan di depan umum? Iya. Iya kan, apalagi udah bukan agama Islam makan di depan umum di hadapan orang-orang Islam yang lagi puasa. Bisa jadi di Aceh ditegur. Cuman kan di Nusa Tenggara Timur ini justru yang muslim menganggap bahwa ini bagian daripada warna-warni kehidupan dalam sebuah bingkai toleransi, begitu. Tadi menyambung dari Pak Ustadz, saya pertama kali bekerja merantau itu di salah satu provinsi di Indonesia ini. Itu memang bukan agak lagi, benar-benar terpencil ya. Itu dulu di sana kalau puasa itu malah yang perempuan tuh nggak boleh pakai lipstik. Oh iya bibir benar. nggak boleh, dan kita tidak boleh misalnya sambil jalan bawa kresek gitu ya, itu kalau puasa. Nah itu yang saya bilang, saya itu sudah mengalami berbagai keindahan di Indonesia ini seperti apa tentang ibadahnya masing-masing. Nah kalau perjalanan spiritual saya sendiri ya, ini memang perjalanan yang cukup panjang ya bagi saya sendiri gitu ya. Saya bersentuhan langsung dengan ajarannya Muslim, Islam gitu ya. Saya dulu kan tinggal di rumahnya Ustadz kalau saya waktu di Aceh gitu ya. Jadi saya bersentuhan langsung. Nah perjalanan spiritual saya sendiri sebenarnya adalah ketika saya mengalami sakit stroke di tahun 2013 waktu saya di Jakarta. Saya kerja dulu di Jakarta sebelum ke sini. Proses itu membuat bukan sedikit marah gitu ya dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan saya marah, saya merasa tidak happy atau tidak terima dengan apa yang proses yang terjadi dalam hidup saya. Karena dulunya itu kan sebelumnya juga saya ke gereja enggak, ke masjid juga dikatakan tidak gitu ya. Saya kan saya mengerti banyak, saya belajar banyak, tapi bukan menerima keyakinan itu, gitu ya. Nah, prosesnya itu ya akhirnya saya sakit stroke itu, dan saya marah dengan Tuhan di tengah kondisi yang sudah benar-benar menurut saya itu sudah selesai sudah. Apalagi saya kan masih muda waktu itu ya, gadis, udah stroke gitu ya kan, gimana gitu ya. Kayak rasanya masa depan sudah selesai. Nah, akhirnya banyak pilihan. Sebenarnya saya ke NTT ini dalam rangka udahlah mau menjauh dari hingar-bingar, saya pengen menjauh aja dari segala sesuatu, pengen menepi gitu ya ceritanya gitu ya. Di tengah pergumulan iman saya, saya terus mencari